Kapan ilmu filologi berkembang di Indonesia? Ilmu filologi di Indonesia mulai berkembang sejak masa Kerajaan Nusantara, yaitu dari abad 7 sampai 14 Masehi. Ketika tradisi penulisan dan penyalinan naskah tumbuh di lingkungan istana dan keagamaan. Filologi sebagai ilmu modern masuk pada masa kolonial Belanda, yaitu dari abad 18 sampai 19 Masehi melalui para orientalis seperti Haeckel, P.G. Zoetmulder, Huygens, dan Drewas yang mengumpulkan serta meneliti naskah Nusantara. Setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1950 sampai sekarang, filologi berkembang menjadi disiplin akademik melalui tokoh Indonesia seperti Purba Caraka, Acha Diati Ikram, dan Edward Djamaris yang memperkuat kajian filologi di universitas dan lembaga nasional. Bagaimana perkembangan filologi di Indonesia? Perkembangan filologi di Indonesia bermula dari tradisi penulisan dan penyalinan naskah pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada tahap ini, filologi tumbuh secara alami melalui kegiatan menulis, menyalin, dan menjaga manuskrip di istana, pesantren, serta pusat keagamaan. Naskah-naskah sastra, keagamaan, hukum, dan ajaran moral menjadi dasar terbentuknya kajian filologi di Indonesia. Pada masa kolonial, filologi berkembang secara ilmiah karena Belanda mulai menginventarisasi, mengkatalogkan, dan meneliti naskah Nusantara dengan metode modern. Setelah Indonesia merdeka, filologi masuk ke perguruan tinggi dan berkembang sebagai bidang akademik melalui penelitian, transliterasi, konservasi, serta digitalisasi naskah untuk melestarikan warisan budaya Nusantara. Apa aksara dan bahasa yang digunakan di negara Indonesia? Aksara dan bahasa yang digunakan di Indonesia pada zaman manuskrip. Pada masa berkembangnya naskah Nusantara, berbagai aksara dan bahasa digunakan sesuai daerah, budaya, dan pengaruh agama. Berikut penjelasan ringkasnya. A. Aksara yang digunakan. 1. Aksara Jawi. Melayu beraksara Arab. Dipakai di wilayah Melayu untuk menulis teks Islam, hukum, dan sastra. 2. Aksara Pegon. Jawa atau Sunda beraksara Arab. Digunakan dalam kitab-kitab pesantren dan naskah keislaman di Jawa dan Sunda. 3. Hana Caraka atau aksara Jawa. Banyak digunakan untuk naskah sastra, piwulang atau ajaran moral, dan teks keagamaan. 4. Cacarakan Sunda kuno. Dipakai sebelum Islam berkembang di Sunda, lalu tetap muncul dalam naskah transisi. 5. Carakan Cirebon. Kombinasi pengaruh Jawa dan lokal, digunakan untuk teks sejarah dan keagamaan Cirebon. 6. Aksara Bugis. Lontara. Digunakan di Sulawesi Selatan untuk menulis ajaran Islam, silsilah, dan hukum adat. 7. Aksara Bali. Dipakai dalam naskah keagamaan dan sastra Bali, termasuk teks campuran Hindu-Islam. B. Bahasa yang digunakan. 1. Bahasa Melayu klasik. Bahasa utama perdagangan dan dakwah Islam, banyak digunakan dalam naskah hukum, tafsir, dan hikayat. 2. Bahasa Jawa kuno dan Jawa baru. Dipakai untuk sastra istana, ajaran moral, dan teks keagamaan. 3. Bahasa Sunda. Muncul dalam naskah sejarah, adat, dan keagamaan di wilayah Sunda. 4. Bahasa Bugis. Makassar. Digunakan untuk naskah Lontara, termasuk kisah Islam dan hukum adat. 5. Bahasa Bali kuno dan Bali baru. Banyak dipakai dalam naskah keagamaan, sastra, dan campuran tradisi lokal. Dan yang terakhir, bahasa Arab, terutama untuk naskah keagamaan, doa, tarekat, dan ilmu fikih. Media tulis yang digunakan di Indonesia. Manuskrip Nusantara ditulis pada berbagai jenis media tradisional, tergantung daerah dan bahan yang tersedia. Berikut penjelasan ringkasnya. 1. Lontar. Lontar terbuat dari daun lontar, banyak dipakai di Bali, Jawa, dan Sulawesi untuk teks sastra dan keagamaan.
2. Duulang. Kertas tradisional Jawa, dibuat dari kulit pohon saeh, digunakan untuk serat, babad, dan naskah keislaman. 3. Kulit kayu, media tua untuk naskah adat di daerah Batak, Rejang, dan Lampung. 4. Bambu, digunakan untuk tulisan pendek, mantra, dan catatan lokal di beberapa daerah Nusantara. 5. Rotan tipis, dipakai di beberapa wilayah timur untuk catatan tradisional dan teks lokal. 6. Kertas Eropa, masuk pada masa kolonial, dipakai luas karena lebih praktis dan tahan lama. 7. Kertas Arab atau Persia atau India, sering dipakai untuk teks keagamaan Islam sebelum kertas Eropa populer. Kapan ilmu filologi mengalami kemunduran di Indonesia? Ilmu filologi mengalami kemunduran di Indonesia pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Masuknya teknologi cetak membuat tradisi penulisan dan penyalinan naskah tangan berkurang. Sementara pendidikan modern mendorong penggunaan huruf Latin sehingga aksara daerah semakin ditinggalkan. Selain itu, banyak naskah dibawa ke luar negeri oleh kolonial sehingga tidak lagi digunakan di masyarakat. Hal-hal ini membuat minat dan kemampuan membaca naskah lama menurun dan menyebabkan filologi tidak seaktif sebelumnya.